itu di pinggir waduk, Bang. Awal-awalnya kalau pas datang ke situ, waduknya kayaknya kayak waduk biasa aja sih. Jadi kayak saluran air dari perumahan-perumahan warga tuh ngalirnya tuh ke situ semua. Kalau nggak salah itu pas mau maghrib kalau nggak salah, sempat ketiduran. Awalnya nih sempat ketiduran, pas lagi ketiduran tuh sambil nyender tuh, dulu kan ada jaro-jaronya tuh di pinggiran waduk tuh kayak pembatas gitu yang dari besi-besi. Ketiduran nyender di situ, namanya capek kan balik kerja. Tidur tuh ngelonjor gini, Bang. Itu ujung kaki tuh kayak ada yang megang gini tapi tangannya dingin. Nah, menurut Teteh ini Teh, orang-orang yang meninggal di sana benar-benar karena faktor kecelakaan dan tenggelam atau ada faktor lain gitu, ulah lain dari setelah itu sebetulnya kalau di cocok logi ya, dari dua sudut pandang yang berbeda itu masuk juga, Bang. Kalau orang bilang, kalau kayak orang ngerti, istilahnya punya kelebihan lah gitu. Si waduk itu tuh dihuni sama. Halo warga bumi, balik lagi sama gue Jonaria di titik koma. Hati-hati teman. Dan seperti biasa, gue udah mengundang narasumber yang tentunya punya pengalaman mistis yang epic buat diceritakan. Jadi narasumber gue ini akan menceritakan sebuah kejadian, bukan sebuah sih, banyak kejadian yang terjadi di sebuah waduk yang berada di kawasan kota Jakarta. Penasaran dengan kisahnya? Langsung aja kita kenalan dulu sama narasumber gue, dan di depan gue udah ada Teh Rini. Halo Teh Rini. Halo, Aduh, Bang Teh gue ketemu lagi kita Teh ya. Iya. Udah berapa lama nih kita nggak jumpa nih Teh? Lama banget kayaknya. Banget ya. Terakhir kita masih ketemu tuh di sebelah ya Teh. Iya benar. Jauh banget. Sebelahnya lagi. Sebelahnya lagi ya. Dua kali ya, sebelah Iya, lagi benar. ya. Iya benar-benar. Tadi nih ada kisah apa nih yang mau diceritain pada malam ini? Jadi malam ini mau ceritain tentang Waduk Angker Pemakan Tumbal. Gak jauh kok tempatnya dari sini. Waduk Angker Pemakan Tumbal. Masih di daerah Jakarta? Iya. Gue penasaran sih, pengen tahu kisahnya nih. Kalau boleh tahu sedikit nih Teh. Ada kejadian apa di sana? Sedikit aja ceritain. Jadi waduk itu tuh emang terkenal angker, Bang. Jadi udah banyak banget korban yang tenggelam di situ. Banyak banget korban. Rata-rata yang meninggal itu tumbalnya korbannya, sorry. Anak kecil, orang dewasa atau apa? Random sih. Random. Penasaran kan sama kisahnya? Sama. Gue juga penasaran dan mau denger kisah lengkap dari Teh Rini. Jadi sebelum kita masuk ke cerita, buat kalian yang punya kisah-kisah menyeramkan dan kalau kalian mau jadi narasumber kayak Teh Rini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya titik koma. Dan simak kisah ini dari awal sampai habis, karena kalau kalian nonton dari awal sampai habis tanpa di-skip, kalian udah ikut berpartisipasi untuk bersodako sama anak-anak yatim piatu yang ada di kawasan Petamburan. Dan gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di titik koma. Hati-hati teman. Teh, gimana cerita lengkapnya Teh? Jadi kejadiannya tuh baru tahu di tahun 2016 atau 17 ya. Agak lupa juga. Jadi waktu itu ceritanya nih sama suami yang sekarang dulu masih pacaran nih. Jadi waktu itu kebetulan pas pula dapat kerjaan itu di daerah Jakarta Pusat, sekitaran situlah. Tiap balik kerja mampir ke tempat dia gitu kan. Jadi kalaupun mampir, karena di situ kan kayak laki yang sekarang itu kan banyak adik-adikannya, banyak teman-temannya gitu ya, nongkrong sama anak-anak. Berarti abang-abangan nih ya? Nongkrong sama anak-anak itu di pinggir waduk, Bang. Awal-awalnya kalau pas datang ke situ, waduknya kayaknya kayak waduk biasa aja sih. Jadi kayak saluran air dari perumahan-perumahan warga tuh ngalirnya tuh ke situ semua. Nah, baru taunya pas udah beberapa kali main ke situ, ceritanya malam-malam nih balik kerja nih, dibilang begini nih, ya ngemil mulu dari tadi, haus, beli air dingin kek. Kalau suami kan dulu bilangnya
air es ini mau bilangnya, Betawi banget ya mah. Mau beli air es ay katanya. Iya. Ya udah, ntar deh aku beliin dulu. Cabut nih dia. Dari situ tuh kalau nggak salah itu pas mau maghrib kalau nggak salah, sempat ketiduran. Awalnya nih sempat ketiduran, pas lagi ketiduran tuh sambil nyender tuh, dulu kan ada jaro-jaronya tuh di pinggiran waduk tuh kayak pembatas gitu yang dari besi-besi. Ketiduran nyender di situ, namanya capek kan balik kerja. Tidur tuh ngelonjor begini bang, itu ujung kaki tuh kayak ada yang megang gini tapi tangannya dingin. Tangannya dingin basah gitu. Pas melek itu ada anak dibilang kecil enggak sih, kisarannya umur belasan tahun lah. Karena dingin tambah lagi basah kan kaget namanya orang tidur ya, lagi ngerenyep gitu, melek tuh. Pas dilihat dia jalan nengok. Jadi ini tempat gue duduk nih tidur, ini kan jaro, ke bawahnya tuh masih ada daratan kan segini, kesananya tuh waduk. Ada agak sanaan lagi dikit, di tengah-tengah itu ada kayak mesin air gitu. Itu di pinggirannya, di tepian waduk itu gue ngelihat ada 2 anak, termasuk anak yang tadi megang kaki. Itu posisinya begini nih, kayak berdua nih, kayak saling pelukan tapi kepisah. Yang inget banget itu anak itu nyamperin, ininya tuh dari kuping-kupingnya tuh keluar kayak lumpur-lumpur gitu bang. Kucek-kucek, nggak lama lagi gue datang nih. Ini airnya nih. Oh iya bentar, pas tengok lagi udah kagak ada. Nah, tuh hari gue skip nih sendiri. Takutnya kan nggak percaya. Jujur, laki gue tuh dulu kagak percayaan sama yang begitu-begitu. Nggak percaya sama sekali. Iya, setiap misalkan kayak gue cerita, gue ngadu gitu, pasti dibilang, lu kamu katanya kebanyakan nonton film horor, katanya gitu. Jadi males ngomong. Sampai akhirnya kejadian nih beberapa hari kemudian, yang kedua kali. Malam-malam pas lagi pada nongkrong. Tempat gue nongkrong kan ada satu pohon gede tuh. Kalau kata laki gue mah itu pohon duri katanya. Dia lagi pada ngobrol sama adik-adiannya, sama teman-temannya. Gue mojok nih karena perempuan sendiri kan. Itu malam itu namanya keasikan ngobrol, gue kan nggak tahu ya. Gue pikir mah masih jam 10 gitu kan. Ternyata udah 1:30 malam bang. Gue merhatiin ke pohon nih, pohon yang samping gue. Adalah kalau jalan mah cuma 2 langkah gitu. Ini pohon apaan? Gede banget. Kok pohonnya berbulu? Gue pikir gitu kan. Gue liatin nih ke atas. Makin atas, ternyata gue lihat ini pohon. Ini sosok yang gue lihat bang. Sosoknya tuh mirip, merinding kan tuh, mirip monyet. Tapi si calingnya tuh miring gitu, melengkung. Bercaling gitu. Langsung gue gini. Karena kejauhan kan nggak nyampe. Apaan sih nih katanya? Ya, itu apaan sih? Oh itu pohon duri, emang kenapa? Gak, ini jam berapa? 1:30. 1:30. Ya udah malam, yuk pulang yuk. Ya udah yuk, dianterin pulang. Masih diem tuh, nggak cerita. Pas kebesokannya, pas mau maghrib, gue bilang gini, ya waktu beberapa hari yang lalu yang kamu beli air es tuh, aku kan ketiduran tuh deket jaro itu. Ada anak ABG megang kaki, tangannya dingin banget. Terus emang siapa katanya? Disebutin tuh sama dia nama-namanya, bukan, nggak kenal gitu. Tapi gue ceritain nih, jalannya ke situ tuh kan ada mesin air, sebelah sininya dia tuh ada di pinggiran, posisinya kayak gini. Nah ada adanya nyeletuk, itu mah kak korban yang tenggelam tahun lalu. Kok Karini tahu katanya ketemunya di situ. Dari situ tuh lagi gue baru mikir tuh, kok kamu bisa tahu sih? Padahal demi Allah bang, saat itu gue nggak sama sekali yang tahu berita ada korban tenggelam di situ. Nah nggak cuman itu ya, yang pas malam minta pulang tuh, itu di dekat pohon itu tuh ngelihat kayak ada tinggi banget sama pohon, tinggian dia. Gue kasih tahu nih ciri-cirinya.
Lu besok-besok jangan sebelah sini, geseran deh sebelah sini katanya. Ngeri jadinya. Bener nggak sih kata laki gue gitu. Ya kalau nggak percaya mah ya terserah lah. Nah seminggu kemudian baru main lagi tuh ke situ. Pas kita lagi nongkrong cerita-cerita, biasanya kan kayak anak-anak situ tahu kan kalau misalkan ya gue punya banyak cerita lah gitu ya tentang misteri-misteri. Jadi kadang kalau ke situ, Karini cerita setan lagi dong gitu. Gue ceritain nih. Pas udah kelar gitu, anak-anak pulang, datanglah nih salah satu adik-adian laki gue. Datang, kayaknya dia mungkin lagi putus cinta atau bagaimana, galau lah, ngoceh-ngoceh nih. Ah, minum yuk katanya. Lu kenapa katanya? Minum tuh minuman ada tuh katanya, ada air dingin katanya, ada es, ada kopi. Lu mau beli kopi? Sini ntar gue beliin kata gitu. Enggak, lu pusing nih gue. Misal gue ngoceh-ngoceh gitu. Ini posisi Jaro nih, tempat kita duduk sebelah sini kan pohon-pohon gede nih sebelum tembok. Ada yang nyambit bang dari atas. Batu kerikil segede gini, batu koral. Itu juga yang ngambil batunya. Gue, apaan sih nih katanya. Batu dari mana nih katanya, kata laki gue gitu. Sini lu, kata turun lu kalau berani katanya, jangan di atas, sini turun lu pikir gue takut. Pas lagi duduk, dari atas tuh pohon, kagak ada angin sama sekali bang. Pohon gitu dahannya. Tapi pohon lain gak ada yang gerak. Nah pas abis dia ngomong begitu, ranting pohon nih, daun-daun dari atas tuh kayak tapi daun-daun yang lain gak ada yang gerak bang, emang gak ada angin. Sementara laki gue sama adik-adik ini kan asik ngobrol nih, lihat nih ke atas, waduh itu apa, dari atas pohon bang turun. Pertama yang gue lihat, gue kirain hordeng, turun nih pelan-pelan, lama-lama itu kok ada hitam-hitam kayak rambut. Ternyata panjang rambut sama bajunya panjangan rambutnya bang. Turun, dia posisi dia kan duduk sila nih, dia langsung ke diri nih di sebelah kiri tangan, di belakang sebelah kiri tangan adik-adiknya itu bang. Mukanya nggak seberapa kelihatan ya, ininya ketutupan rambut. Yang dilihat itu lidahnya tuh panjangnya sampai ke bawah bang. Jadi si kuping adik-adiknya itu dijilatin gini. Gue bisikin nih, ya Pan, nanti nih adik-adikan kamu nih pasti bilang sebelah kirinya sakit deh. Emang kenapa Ai? Lihat aja. Belum mingkem bang, adik-adiknya bilang gini, loh kok sebelah kiri gue sakit ya A? Kan aku bilang, iya bener lu dia, katanya gitu. Ini nggak lama pasti sebelah kanannya, karena gue lihat dia ngiter ke sebelahnya, dijilat lagi bang. Tuh merinding, kanan gue juga, kok sekarang ke sini ya katanya. Ya terus gimana dong Ai, kata. Suruh balik aja deh, nggak bakalan benar, padahal ibunya ustazah itu. Udah balik aja deh, balik katanya, gue anterin ya katanya. Ya gue baru katanya pengen curhat sih ini, pengen ngobrol-ngobrol, pusing gue. Udah balik aja daripada lu kenapa-napa. Akhirnya balik tuh. Balik. Gak lama gue balik juga. Dari situ kayaknya nih si laki gue ini mulai mikir, karena pas abis gue ngomong gitu emang kenyataan gitu, dirasain juga sama adik-adiknya. Jarak 3 hari gue ke situ lagi, pas sore-sore nih, adalah kira-kira jam 5-an apa setengah 6-an gitu. Biasa kan kalau namanya emang demennya minum es ya, kalau nyampe di situ kan balik gawe capek, pasti minta beliin air es. Ya beli air es kayak. Ya udah kamu tunggu deh sini katanya. Tapi sendirian nggak apa-apa. Ya elah nggak apa-apa. Timbang di bawah juga banyak kok yang mancing gitu. Mana banyak kok orang, nggak ada orang katanya. Jalan tuh dia. Nah nggak lama dia balik lagi nih sambil dia bawa aqua dingin nih. Celingak, gue mau udah perhatiin udah ketawa aja. Kata laki begini, Ai, ini kita di mana sih katanya. Kok di mana ya, di kampungan kamu lah. Di mana lagi? Masa nggak nauin kampungannya sendiri? Enggak kok, rame banget sih kayak pasar. Padahal kalau orang biasa lihat mah di situ nggak ada siapa-siapa bang. Kok rame banget sih kayak pasar tuh, sampai ke jembatan-jembatan lagi. Berketawa aja. Bener Ai. Pas dia tengok, astagfirullahaladzim. Kok ada di situ? Kenapa sih jadi ngaco gitu? Enggak bener Ai. Tadi
orang itu duduk di situ, kok tiba-tiba ada di tembok situ. Gue mah ketawa aja dalam hati gue nih. Sekarang lu percaya kan? Percaya kan lu kalau kebuka mata batin lu kan, bisa lihat kan lu kalau selama ini gue nggak halu gitu. Itu sampai malam-malamnya lagi, ay jangan pulang ay. Itu tadi aku katanya ngelihat ada anak kecil, katanya pas lagi duduk dia tengok ke arah pohon. Astagfirullahaladzim, ay itu apa? Apaan sih, orang nggak ada apa-apa. Beneran ay. Gue balikin, halu kali kamu, kebanyakan nonton film horor. Gue bilang, demi Allah ay masa iya aku bohong, aku mana pernah sih kayak gini sebelumnya. Rasain loh, gue bilang kan. Emang lihat apa? Enggak, dari tadi sore sebetulnya aneh. Aku masuk lewat tembok, kayaknya ramai banget tuh di jembatan itu tuh. Jadi posisinya di tempat kita nongkrong nih, ini waduk. Sebelah sininya tuh ada jembatan lagi bang. Sebelah sononya kan gedung-gedung PU tuh. Ramai ay katanya, tapi kok orangnya aneh-aneh. Anehnya kayak gimana? Enggak, tampakannya mah tetap orang. Tapi yang ada yang mukanya lebih panjang, ininya lancip, ada yang kupingnya lancip, tapi matanya hampir sama semua. Jadi katanya si retina matanya nih hitam-hitamnya tuh cuman kecil kayak sepaku doang bang yang dia lihat. Terus tadi yang pas aku cari-cari yang aku ke pohonan tadi tuh, ada anak kecil dari pohon tuh ngelihat begini, kayak anak ngajak bercanda gitu. Aku tungguin, kok nggak keluar lagi itu anak. Sampai penasaran aku lihat, emang kagak ada. Kalau ngelompat ke tembok kan kagak mungkin dia nggak bakal nyampe. Terus udah, nah terus pas tadi yang aku bilang makanya aku istighfar tuh, itu pohon itu tuh, aduh jangan ditunjuk dong. Iya amit-amit kata dia. Astagfirullahaladzim, tuh di pohon itu. Jadi pohon begini, yang dilihat sama laki gue nih, kalau manusia kan nengok pasti begini ya. Ini enggak, ini begini, dia ngelihatnya begini banget bang. Lurus banget gitu ya? Iya, cewek katanya, mukanya tuh lancip kurus banget, yang kelihatan rambutnya doang begini. Nah, baru habis ngomong gitu, udah nih minum dulu biar tenang, istighfar. Makanya pas dia tengok ke arah tembok pembatas, itu tembok tuh tinggi bang. Kalau misalkan ada truk lewat aja, kalau kita yang duduk di bawah nggak bakal kelihatan itu truk. Dia ngelihat ada orang cowok pakai kaos biasa jalan cuma segininya. Nah berarti kan tinggi banget. Baru dia lihat itu cowok jalan, tiba-tiba tuh cowok katanya duduk setengah jongkok, pakai baju panjang segini tapi nggak pakai celana. Kelihatan dong. Kagak kan, ketutupan baju dong. Kelihatan kobra aja. Ente porno aja. Di situ tuh dia baru, kok katanya jadi kayak gini ya. Nah sekarang percaya kan? Wah kamu iseng ya katanya. Kagak iseng apa itu, aku biasanya nggak pernah tahu lihat yang gitu-gitu. Ya kan katanya aku halu, digituin. Katanya halu, kebanyakan nonton film horor. Sekarang ngerasain kan, lihat sendiri. Iya ya. Ya udah gimana ki caranya nih, tutup lagi katanya nggak mau, kata laki gue gitu. Ntar juga ketutup sendiri. Itu laki gue minta tutup sampai jam 4 tuh orang udah tahrim baru bisa ketutup. Itu pun dia ngeluh, kaki aku sakit banget katanya. Kamu nginjek apaan? Enggak nginjek apa-apa tapi sakit berat katanya. Ya udah sini ambil bawang putih sama bangle. Gue papak tuh sambil adalah bacaannya gitu kan. Kalau dulu orang mondok kan diajarin borehin. Alhamdulillah sembuh katanya. Nah udah gitu jarak berapa hari pas ke situ lagi tuh, dia kan lagi ada temennya mau datang ke situ, gue lagi sendiri tuh di situ. Sambil nunggu anak-anak kan biasanya suka asal abis maghrib atau abis isya udah pada ngumpul gitu ya, pengen dengerin cerita. Tiba-tiba tuh dari air tuh kayak ada suara bluk gitu. Nengok, gue pikir mah ikan, namanya waduk kan. Pas lagi gini tiba-tiba dari air di dalam dari waduk bang, tengah-tengah air, ular tinggi banget. Jadi ularnya satu, kepalanya 3. Kanan kirinya ular, yang tengahnya kepala perempuan. Cantik bang, cantik. Cuman yang bikin ngeri tuh
bulu matanya tuh lentiknya tuh ngelebihin alis. Wah, anjir. Itu yang tadinya lagi begini, pelan-pelan tuh nunduk. Gue yang tadinya jongkok sampai berdiri, setengah nggak percaya gitu. Gue berharap gue mimpi buruk gitu bang, biar cepet bangun. Itu buka depan muka bang, begini. Lumrahnya kalau ular itu kan bau amis, ini kagak wangi. Nah, pas udah gitu, pas mukanya depan muka gue nih bang, itu kaki tuh kayaknya nggak bisa gerak bang. Perasaan kaki gue kayak udah jadi es batu itu. Cuma bisa, astagfirullahaladzim. Udah kelar itu langsung ke bawah air lagi. Itu pas gue datang, itu langsung ngadu tuh saat itu juga. Ya, kenapa mukanya pucat gitu? Tadi aku lihat ada ular. Hah, ular? Yaudah jangan di sini. Enggak, tapi ularnya kepalanya 3. Ah, serius? Iya. Kapan? Belum lama tadi. Yaudah jangan sebelah sini. Nah, ternyata jauh sebelum gue lihat, laki gue pernah dengar cerita itu dari neneknya atau ibunya gitu. Jadi zaman dulu katanya pernah juga yang nemuin, bukan gue doang ternyata bang. Jadi dulu ada tukang jamu kalau nggak salah. Ceritanya pulang dagang lewat situ. Ternyata si tukang jamu itu ngelihat sosok yang sama juga sampai pingsan katanya. Kok kamu bisa lihat juga ya katanya? Melihat ular itu, orang tinggi banget bang. Tuh gue ngompol di celana ya udah bagus. Nah karena si waduk ini, jadi ini waduk nih yang banyak nelan korban. Sebelah sininya tuh rel kereta bang. Jadi kalau dibilang wingit wajar, nggak jarang juga. Kayak waktu itu laki gue juga pernah ngelihat pocong di situ, tapi di jembatannya. Ya ceritanya dulu katanya dia lagi main-main gitar nih, jam-jam 8 malam apa jam 10 gitu. Lagi main gitar, ada yang nyambit katanya, ada yang nyambit pakai dahan. Pertama nggak ada gede hero ini, gituin doang. Pas lagi nyanyi lagi, ada yang nyambit lagi. Main gitar lagi, terakhir ditimpuk tanah bang, tanah basah. Ngadat kan dia kan, anjir itu pas dilihat gitu. Dia perhatiin tuh, ternyata dahan yang ditimpukin tuh panjangnya sama bang. Dia tengok nih ke atas, begitu dia tengok ke atas katanya dia lihat pocong, matanya tuh udah keluar bang. Nih kayak si urat-uratnya tuh tinggal kayak benang dikit lagi copot. Dari situ tuh katanya pas habis lihat itu dia langsung lari. Itu larinya kagak pakai rem bang, kata dia. Katanya kalau kagak nabrak seng dulu dia kagak bisa belok. Jadi dia lari nabrak seng dulu pembatas nih baru belok. Dari situ tuh dia katanya kagak gitaran lagi di situ. Nah jadi nggak cuma itu bang. Di situ juga ada beberapa urban legend nih. Salah satunya bisa dibilang orang-orang situ tuh taunya pocong marmit bang. Aduh jadi kesebut namanya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi katanya sih ini cerita turun-temurun ya, bukan saya ngalamin, katanya cerita dari orang-orang tua dulu di situ. Katanya jadi dulu itu ada orang Madura nih bang, maaf ya bukan bawa suku, itu yang saya dengar doang nih. Orang Madura punya anak cewek, anaknya tuh cakep. Itu baru banget katanya lulus SMA nih. Jadi di Madura lulus langsung dibawa nih ke Jakarta. Mak bapaknya tuh pedagang sate. Nah, sampai akhirnya beberapa lama tinggal di situ, emang nih anak cakep katanya. Beberapa lama tinggal di situ, akhirnya ditemuin nggak bernyawa di pinggir kali bang, posisi nggak berbusana. Meninggal. Iya. Kon katanya si anak gadis itu tuh sebelum dihabisin tuh sempat diperkosa dulu. Ah gila. Nah si orang tuanya ini nih nggak terima bang, sampai pas akhirnya pas mau dimakamin nih dibisikin nih di kupingnya, jangan pulang dulu, bawa orang-orang yang bikin kamu jadi gini. Beberapa lama setelah itu dengar-dengar kabar satu demi satu tuh ketahuan yang istilahnya pelakunya lah, tapi udah dalam keadaan ada yang kecelakaan.
kecelakaan, pokoknya tewas. Salah satunya ada yang sampai gila katanya. Ada berapa tuh pelakunya tuh? 3 apa 4 gitu. Gila. Itu juga hanya cerita udah lama ini, turun temurun. Nggak cuma itu doang Bang, ada juga katanya mitos tentang setan payung di situ. Apa lagi nih? Jadi zaman dulu itu katanya kalau misalkan udah malam atau pas hujan-hujan nih, nemu perempuan pakai payung, jangan ditegur katanya. Sempat soalnya dulu ada kejadian, mungkin itu bukan asli situ ya, nggak tahu kali, negor. Mbak mau kemana? Katanya kok nggak hujan pakai payung. Disautin lah nih, tapi dia nggak nengok, buat mayungin lu besok. Kelar negor itu malamnya, yang negor itu sakit Bang, besoknya meninggal. Bener buat mayungin mayatnya. Jadi itu waduk tuh emang benar-benar, karena kalau orang ngerti itu namanya air pembuangan ya, kan air dari perumahan, entah itu kan kadang namanya orang itu beda-beda, ada yang pernah mungkin ngelakuin ritual mandi kembang, atau mungkin bau darah atau apa gitu kan, namanya air buangan dari rumah-rumah kan, nyatu di situ, energinya makin lama energi negatifnya makin kuat Bang. Dan bahkan sampai sekarang gue tinggal di situ pun ternyata keangkerannya itu sampai sekarang. Bahkan adik-adikan gue juga sering lihat, kayak baru tadi nih sebelum kesini ada adik-adik namanya Ipi. Ya kak, biasanya nih kakak katanya duduk di sini, mana lagi isi lagi mau maghrib. Biasanya nih kalau mau maghrib gini katanya pasti kecium bau amis kak. Bau amis apaan? Bau amis darah. Ntar kalau baunya hilang baru dia ada suara kayak jauh banget, gitu. Tadi kebetulan di rumah gue mati lampu, jadi gue nongkrong di kompor. Masa sih? Iya. Anak-anak situ tuh udah banyak yang sering nemuin, yang lihat pocong lah, kuntilanak lah. Masih di waduk itu juga. Akam sih. Gimana yang pendatang kayak gue? Nah, kelar itu, pas adalah 2 minggu ke belakang, gue sempat mimpi tuh. Sekarang kan udah banyak rumah ya, banyak rumah, banyak kontrakan, namanya area segitiga emas gitu kan. Gue mimpi sebelum mimpi ini sempat ngelihat sosok perempuan pakai baju merah. Tiap jalan ini dari luar pintu tuh ke arah samping rumah. Jadi rumah begini, dia ke samping sebelah kanan lah kalau kita madepnya ke waduknya. Malamnya dimimpiin nih, mimpi itu perempuan nyamper ke rumah. Diikutin nih di mimpi gue nih, diikutin. Pas gue keluar rumah, kok nggak ada rumah, bawahnya itu kayak masih banyak daun-daun kering gitu, daun-daun rontok gimana sih, tapi dibilang masih kayak hutan, nggak ada rumah Bang. Dia tuh katanya suruh ngikutin, gue ikutin nih, ternyata dia ngarah ke sumur, kayak sumur tua gitu. Pas dia udah sampai depan sumur, dia nengok ke gue, terus loncat ke dalam sumur. Gila. Paginya gue tanya nih laki gue, ya kenapa? Malam aku mimpi deh. Mimpi apaan? Cewek yang biasa aku lihat tuh, yang baju merah, malam mimpi nih di luar rumah ini tuh, tapi di sana tuh kanan kiri nggak ada rumah ya, kayak hutan. Ya emang dulunya begitu katanya. Tapi dia jalan ke sumur tua. Ada di sebelah sana tuh ya. Kata laki gue gini, kok kamu tahu ada sumur tua di sebelah situ? Ternyata emang ada Bang. Cuman udah ketutup bangunan rumah. Masih tahu kali dia ya? Iya. Terus pas udah gitu, dia cuma udah loncat ke situ, ke sumur tua itu. Gak ngomong apa-apa, enggak. Abis cerita gitu malamnya cerita lagi. Hampir sama mimpinya kayak gitu, cuma bedanya dia bilang gini, saya mati di sini. Masih tahu dia. Dan sampai sekarang juga kadang, walaupun nggak setiap hari ya, kadang kalau misalkan kadang gua kan suka bete ya, malam-malam suka nyuci gitu, pas ngejemur kadang suka ada lewat, dia cuma sambil gitu, tapi mukanya datar-datar aja tapi senyum. Nah, nggak cuman itu, kayak
laki gue juga dulu sempat ngalamin beberapa kejadian di situ, dari mulai yang pocong yang tadi gue bilang kan, terus sempat lihat pas dia katanya dulu mau ke warung beli rokok, sempat lihat kepala ngegelinding dari atas tiang listrik ke situ, mukanya hancur sebelah. Gila tuh kampung angker banget ya. Iya, gak jauh kok dari sini. Tahu ya tempatnya teh? Tahu Pakai tempatnya. main dong ke sana biar tahu. Boleh lah nanti ya, kita coba cek lokasi ya, Do ya. Main buat uji nyali tuh. Gila sih. Enggak, gue tahu teh ada waduk itu di sana, tapi gue nggak tahu latar belakang kisahnya teh. Dan ternyata lu sebagai orang yang tinggal di sana punya banyak banget nih kejadian-kejadian yang luar biasa sih. Karena itu bukan cuma sekedar air dari perumahan yang ngalir ke situ, kan seberang ini kan pemukiman, sebelah sini rel, sebelah sininya tuh yang kuburan kan. Nah, dari kuburan aja kan air pembuangannya ngalirnya ke kali itu, dari kali itu ke waduk juga. Di pusat pembuangan semua lari ke situ tuh ya? Iya. Nah, kalau misalkan kayak sosok buaya putih, itu memang kadang suka nampakin tapi dia nggak ganggu. Makanya orang-orang situ kalau ngelihat juga udah yang nggak bakal takut lagi, asal jangan ditimbukin aja. Dulu pernah ada kejadian, waktunya kapan, gue lupa nanya lagi sama laki gue. Katanya sempat rame-rame tuh, katanya orang pada nimpukin kali nih, ya, nimpukin waduk nih. Ngelihat ada putih-putih ngambang, katanya kayak melendung gitu. Nah, karena ditimpukin orang pada kagak kenal, laki gue ikut nimpukin nih ceritanya pakai batu. Pas laki gue sambit kena nih, kok membel. Nah, ih membel bang katanya. Salah satu abang-abangan di situ penasaran nih, nyelam nih bang, turun ke situ. Ternyata yang putih-putih itu mayat udah bengkak bang. Gila. Jadi ternyata yang nyelam itu dia sebelumnya udah dapat kabar juga bahwa katanya beberapa hari yang lalu ada jambret di daerah dekat mall sebelah sana lah, ngejambret karena kepergok masa dia nyemplung tuh ke kali. Ternyata mayatnya beberapa hari kemudian ngambangnya di situ. Wah gila sih. Setelah nyambit itu malamnya dimimpiin nih laki gue, didatengin kakek-kakek katanya, didatengin kakek-kakek pakai pangsi, pakai ikat kepala. Dia bilang gini, weh lo katanya, nyambit aja lo katanya, lo nggak tahu itu rumah gue katanya, sakit tahu katanya. Dari situ sampai sekarang nggak berani nyambit. Gila sih. Dan nggak cuma itu, baru kemarin malam tadi sempat ceritakan lagi gue juga, baru kemarin ceritanya gue pengen ngerokok, ya korek nggak ada ya, taruh deh aku nyari korek dulu. Keluar nih dia, padahal belum terlalu malam. Dia keluar males muter kan, dia lompatin tembok nih. Pas dia loncatin tembok itu, kan ada kandang kambing nih, sebelah sini pohon gede nih, sebelum gerbang yang arah mau ke jembatan PU itu. Itu tuh dari atas katanya ada suara yang kayak kerbik gitu jatuh. Tapi jatuhnya ke kali, ke waduk maksudnya. Karena laki gue penasaran kan, dilihat ke waduk kagak ada. Buru-buru dia masuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim katanya, kan lagi nungguin kan di dalam. Ih, merinding tuh aku. Kenapa ya? Diceritain sama dia. Ya udah makanya besok-besok gak usah lewat situ lagi. Karena yang Akamsis itu tuh udah pasti tahu angkernya tempat itu. Gak cuma di waduk itu, ada sih sebetulnya nanti lah kalau diundang lagi, ada satu spot yang paling angker di situ. Dan kontrakan itu pun pernah gue tempatin sama laki gue, itu pun gak lama, cuma 2 bulan. Jadi pindah, masih jalurnya masih sama, samping rel kereta. Jadi ini tembok rel kereta, sebelah sini kontrakannya. Pindah dari kontrakan ini, cuman pindah ya paling serumah depannya doang, kehalangan satu rumah maksudnya. Tetap angkernya mah sama, bahkan sekarang udah nggak ditempatin lagi. Kalau ada yang mau uji nyali ke tempat situ, nggak mungkin nggak dapat penampakan, asal berani aja. Tapi tempat itu kosong atau ditempatin? Kosong. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama tempat yang diceritain sama Terini, mungkin nanti kita bakal undang Terini lagi untuk menceritakan kejadian yang ada di sana. Tapi sebelum kita undang, gue pengen minta kalian untuk komen di sini dulu. Komen kalau mau Terini cerita lagi, tulis undang Terini. Jadi nih, ya. Gue sebenarnya tahu teh tempat itu di mana, karena memang jaraknya nggak terlalu jauh dari lokasi kita kan teh. Dan tadi ada satu kisah yang ini teringat banget sama gue teh. Gue tadi sempat bahas
Bahkan lu sempat nyebut nama juga. Iya, nggak sengaja itu nggak apa-apa ya. Dan ini nggak tahu kenapa ya, nggak tahu ini ceritanya kemungkinan ini nggak bener-bener nggak kita setting teh ya. Gue bener-bener baru tahu tadi nih. Jadi gini, asli nih gue bener-bener kaget nih. Kok bisa sama gitu? Nyokap gue teh. Nyokap gue kan orang sini asli kan. Jadi tuh pernah cerita juga sama gue. Pernah cerita juga sama gue teh, nyokap gue. Itu kejadian di tahun 70-an kalau nggak salah. Nyokap gue pernah cerita katanya pernah ada orang pendatang dari Madura, bahkan nyebutin nama juga Marni, dan itu bener. Jadi dia merantau, terus ya ditemuin udah kondisi meninggal. Dan Berarti sama ceritanya ya? sama cerita yang lu ceritain teh. Tapi kalau yang diceritain sama nyokap gue tuh lebih komplit lagi teh. Lebih komplit lagi. Jadi dia namanya anak kecil zaman SD, di SD gitu kan, nyokap gue penasaran karena sempat rame di sana. Dia sempat ngecek tuh ke lokasi sama teman-temannya bertiga siang-siang tuh sepi katanya. Semenjak kejadian pocong itu gentayangan teh. Iya, katanya sempat rame juga sih neror warga. Dan nggak gentayangannya lagi karena setelah si si pelakunya ini ketemu dan meninggal, jadi bokapnya teh balik lagi ke sana, ke kuburannya. Iya. Didampingin sama warga. Ngebisikin lagi tuh. Dibongkar lagi makamnya, terus dibisikin lagi, kamu boleh pulang karena yang membunuh kamu sudah pulang juga. Dalam tanda kutip meninggal. Iya. Ini asli nih, ceritanya sama banget. Gue nggak, gimana ya. Jadi inget sama kisah nyokap gue. Ya mungkin temen-temen atau yang nonton ya, yang tahu dengan kisah ini bisa dicari kebenarannya sih. Apakah kisah yang diceritain sama nyokap gua sama si Tete ini benar keadaannya gitu. Yang jelas itu terjadi di salah satu kampung di tengah-tengah kota Jakarta Iya, itu ya. betul. Dan sekarang itu jadi stasiun yang keren banget sih. Iya, benar. Teh, gue mau nanya ya Teh. Ini kan walaupun jarak dari tempat kita berada ini ke tempat Tete lumayan nggak terlalu jauh ya Teh. Tapi gue tuh nggak pernah denger secara langsung tuh ada korban meninggal di sana. Dan gue baru tahu dari Teteh nih Teh. Nah, menurut Teteh nih Teh, orang-orang yang meninggal di sana bener-bener karena faktor kecelakaan dan tenggelam atau ada faktor lain gitu, ulah lain dari makhluk astral gitu. Itu sebetulnya kalau di cocoklogi ya, dari dua sudut pandang yang berbeda, itu masuk juga Bang. Kalau orang bilang, kalau kayak tak orang ngerti, istilahnya punya kelebihan lah gitu. Si waduk itu tuh dihuni sama ular besar. Katanya di waduk itu tuh ada satu peti yang dijaga sama ular besar. Jadi sebesar waduk itu sebesar itu juga ular yang jaga. Nah, yang gue lihat itu kalau kita bilang mah ratunya. Jadi bisa dibilang tempat itu kayak apa ya? Galur lah, kayak tempat lintasnya makhluk-makhluk begitu. Gerbangnya makhluk-makhluk kayak gitu Bang. Nah, jadi nggak heran, apalagi kayak itu kan seperti tadi yang gua ceritain, pembuangan dari mana-mana ya, dari makam lah, perumahan warga lah, gedung-gedung lah gitu kan. Itu yang bikin energi negatifnya itu makin kuat Bang. Jadi kalau misalkan kayak itu sebetulnya sering juga sih, cuman mungkin nggak terekspos semua kali ya. Dari mulai ada yang orang gila meninggal di situ, terus yang maling tadi tuh yang jambret, terus suami juga sempat berapa kali evakuasi mayat kan, belum anak kecil itu, karena pas kejadian anak kecil itu meninggal juga suami juga nggak tahu, baru taunya berapa hari pas abis kejadian gitu. Apalagi gue kan setahun kemudian baru taunya gara-gara ditampakin. Nah, itu dari sudut pandang astral ya. Tapi kalau dari sudut pandang logisnya, kalau kata laki gue itu waduknya kelihatan tenang, tapi lumpurnya itu lumpur bawahnya yang nyedot. Jadi kalau udah nyemplung asal nggak kena lumpurnya masih bisa nih selamat. Tapi kebanyakan kan orang nyemplung nggak tahu tekniknya. Mendem ya. Makin udah kena lumpur dikit aja udah kesedot terus ke bawah. Nggak nimbul-nimbul lagi. Gitu. Tete juga tadi sempat nyinggung perihal tumbal di awal. Nah, yang dimaksud
Minta tumbal tuh apa tuh? Jadi di situ tuh karena terlalu sering ada yang meninggal, dikenal sama warga situ jadinya seperti itu. Oh. Udah lama sih nih nggak ada yang meninggal di sini, baru ini lagi. Namanya orang-orang dulu kan pasti ya tumbalnya waduk. Oke, berarti bukan ada orang yang sengaja menumbalkan nih, Nggak. tapi stigma dari warga sekitar Iya. nih. Kalau ada orang meninggal nyebutnya Udah tumbalnya situ tumbal emang waduk nih. emang terkenal angker. Itu ternyata teh waduk yang lu ceritain itu tempat gua madul zaman SMP. Badung. Jadi ada tuh sebuah pohon sengon gede Nah. di situ. Lo tau jalan yang bentuk Iya, kayak kelindung gitu kan? Itu gue sempat ngelewatin jalan. Justru di situ yang paling angkernya, yang sering sampai sekarang Kalau anak-anak nggak lihat sebetulnya pocong. Jalan Lindung ya namanya ya, kalau nggak salah ya sebutannya ya. Itulah buat teman-teman yang tahu ya, lokasi masih di Jawa. Sorry. Buat teman-teman yang mungkin notice sama tempatnya, itu lokasinya masih ada di kawasan Jakarta Pusat. Tebak-tebak sendiri aja. Pusat kota lagi ya. Kota ya. Teh, makasih banyak ya Teh ya. Sama-sama. Mbak. Sudah mau menceritakan kejadian yang terjadi, dan gue baru tahu ternyata ada lagi orang yang menceritakan kejadian itu selain nyokap gue. Berarti kejadiannya bener-bener sama nih. Ya bisa dibilang nyata kali ya. Urban legend ya. Tapi gue tahu juga lah ya. Tapi intinya ada orang yang menceritakan, berarti ada orang yang mengalami. Oke, makasih banyak teman-teman yang sudah nonton kisah kita berdua di malam hari ini. Makasih banyak juga buat Terini yang udah datang ke Sama-sama, sini. Jangan kapok-kapok Teh ya. Enggak. Datang sini ya. Oke, gue juga mau ngajak teman-teman yang mungkin punya kisah-kisah menyeramkan, dan kalau kalian mau jadi narasumber seperti Terini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya @titik_koma. Dan akhir kata, gue Jonaria dan Terini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh, terima kasih banyak ya Teh. Sama-sama, Thank you, Teh. Bang.